nggak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Jadi kalau misalnya dulu ada istilahnya ya dari hasil-hasil penelitian membuktikan bahwa merokok menyebabkan kanker paru-paru. Tapi ternyata tidak hanya merokok penyebab kanker paru-paru, karena ada orang yang tidak merokok dia kena kanker paru-paru. Ada orang yang merokok kelepas-kepus tapi dia nggak kena kanker paru-paru. Berarti penyebab lain ada dong gitu. Nah, ini yang kemudian disebut dengan bahwa multikausal. Jadi ada setidaknya 6 ya atau 7 ciri-ciri dari karakteristik atau ciri-ciri dari penyakit tidak menular. Dari karakteristik atau ciri-ciri tadi, bisa nggak kita identifikasi apa perbedaan antara penyakit menular dan penyakit tidak menular? Ada yang bisa kasih respon? Penyakit menular itu gimana? Penyakit tidak menular itu bagaimana? Bisa? Silakan kalau ada yang mau merespon. Perbedaan PM dan PTM. Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Karena nama saya Nosali Ginting dari kelas 4G. Ya. Oke. Dari kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari perbedaan penyakit tidak menular dan penyakit menular. Kalau penyakit menular itu mode of transmission-nya itu bisa dari orang ke orang, atau misalkan yang kita tahu juga dari COVID kan itu dari orang ke orang. Lalu proses penularannya relatif singkat. Ada masa inkubasi sekitar bisa dibilang 4-14 hari jika COVID, dan paling lama pun biasanya masa penularannya itu antara sebulan. Tidak seperti yang penyakit tidak menular, itu proses terkena relatif lama dan bukan penyebarannya dari orang ke orang, tetapi ada faktor-faktor risiko penyakit tidak menular juga seperti gaya hidup seseorang, apakah dia suka merokok atau olahraga, lalu ada faktor genetik juga, pola makanan, dan yang paling penting itu yang perbedaan paling mencolok itu biasanya kalau misalkan penyakit menular itu tidak melihat keadaan sosial ekonomi. Karena mau orang kaya ataupun orang yang biasa saja, kalau namanya terkena COVID, terkena saja. Tetapi kalau penyakit tidak menular itu berpengaruh, Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih, Nah Ginting ya. Ini kalau kita coba lihat dari gambaran penyakit ini ya, saya akan buat istilahnya beberapa gambaran penyakit terdiri dari perbedaan distribusi, rantai penularan, kemudian kelangsungan, etiologi, kausa, diagnosis, penyebab, biaya, penampilan, kecenderungan. Nah, dari seperti ini misalnya ya, dari 10, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di sini kita lihat apa kira-kira perbedaannya dari penyakit menular dan tidak menular. Kalau kita gambarkan seperti itulah, ada seperti ini. Kelihatan kan tulisannya? Kelihatan. Ya, untuk distribusi apa coba? Penyakit menular itu lebih banyak di mana? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Saya Rosana Herdiati ingin menjawab yang untuk gambaran penyakit di distribusi. Untuk penyakit menular itu banyak di negara berkembang, dan penyakit tidak menular itu ditemui di negara industri, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ini sebetulnya berkembang dan miskin ya, kalau lebih kita lihat ya. Karena polanya itu kan penyakit-penyakit infeksi, itu ada agen bakteri, virus, itu karena kaitannya dengan kemiskinan, dengan kondisi sanitasi dasar, jadi orang di level sosial ekonomi menengah ke bawah. Makanya kemudian penyakit menular itu lebih banyak pada negara miskin dan berkembang. Kemudian kalau di penyakit tidak menular tentu saja lebih banyak di negara maju, ditemui di negara maju.
Ya, ini kalau negara maju atau negara-negara yang kemudian sudah memiliki kemajuan di bidang industri. Silakan kalau rantai penularan. Terkait dengan rantai penularan, ada yang bisa memberikan komentar? Bisa menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau di penyakit yang menular itu rantai penularannya jelas, sedangkan kalau di penyakit tidak menular itu tidak ada rantai penularannya, Bu. Jadi karena memang tidak menular ya, tidak ada rantai penularan. Di sini jelas rantai penularannya, karena dia memang menular. Apakah dia menular dari orang ke orang, apakah dia menular karena faktor penyakit, apakah dia menular melalui makanan, melalui air gitu. Jadi dia jelas rantai penularannya. Untuk perlangsungan di sini lebih kepada penyakit menular akut, kalau penyakit tidak menular kronis. Etiologi tadi? Etiologi? Tadi siapa yang jawab tadi? Untuk ciri. Mbak Fatur tadi. Etiologinya bagaimana? Biasanya itu jelas Bu etiologinya, sedangkan kalau penyakit tidak menular itu etiologinya tidak jelas. Ya, kan tadi sudah dibahas terkait dengan etiologi yang kemudian jelas untuk penyakit menular dan tidak jelas untuk penyakit tidak menular. Kausa, penyebab. Sudah disebutkan juga tadi pada kita membahas karakteristik. Ini multi, yang ini mono. Ya, kebanyakan mono, walaupun kemudian kita lihat ya, kayak misalnya ternyata juga nggak sepenuhnya mono, ya. Jadi istilahnya di sini memang bersifat kausa tunggal, tapi nggak saat ini ternyata tidak demikian gitu, karena kayak penyakit TB itu juga banyak faktor yang kemudian memperberat. Jadi istilahnya kausanya itu diperberat atau kemudian di-trigger oleh penyebab-penyebab yang lain. Tapi kalau penyakit tidak menular memang multikausal. Jadi misalnya gini, TB paru itu disebabkan oleh bakteri. Bakterinya apa? Mycobacterium tuberculosis 1. Tapi kalau misalnya dia disebabkan oleh Mycobacterium lepra, namanya bukan TB, tapi penyakit lepra atau kusta. Jadi memang penyebabnya itu cuma satu. Kalau DBD ya dengue gitu, virusnya dengue. COVID ya SARS-CoV gitu. Ya, jadi itu maksudnya agentnya itu kausalnya itu biasanya satu penyebabnya. Tapi kalau PTM karena faktor risiko tentu saja banyak. Kaitannya dengan diagnosis, tadi sudah dijawab juga ya. Siapa tadi? Lupa saya, Aisyah apa siapa? Bahwa diagnosis untuk PTM sulit, gitu ya. Dan kemudian berarti PTM? Mudah. Penyebab? Izin, Bu. Jawab, Bu. Ya. Untuk penyakit menular sendiri itu disebabkan oleh patogen, dan untuk tidak menular sendiri disebabkan karena alergi, penyakit, kekurangan gizi, atau kelainan. Istilahnya kita lebih kepada penyebab itu untuk penyakit menular itu mudah dicari. Mudah dicari penyebabnya. Kalau ini sulit dicari penyebabnya. Karena tahu-tahu dia sudah kena kanker aja gitu. Terus akhirnya oh ini karena diracun lah segala macam. Padahal memang penyakit tidak menular itu penyebabnya suka nggak jelas, gitu ya. Jadi sulit dicari penyebabnya apa, karena tadi dia multikausal. Karena dia multikausal, diagnosisnya sulit, akhirnya memang penyebabnya sulit dicari. Sebetulnya dia penyebabnya karena apakah dia makan makanan yang tidak bergizi, apakah karena istirahatnya yang kurang, atau karena kemudian suka makan junk food, atau karena mungkin aktivitasnya yang kurang. Jadi akhirnya nggak terlalu bisa kita mengidentifikasi penyebabnya apa. Pokoknya dia sakit itu aja. Terus disimpulkan ya mungkin gaya hidupnya tidak sehat. Padahal gaya hidup itu kan banyak, gitu ya. Jadi akhirnya jadi abu-abu. Penyebabnya apa gitu, sulit. Tadi sudah kita katakan terkait dengan biaya juga ya. Jadi di sini tentu saja mahal. Relatif lebih murah kalau yang di penyakit menular. Beli Oralit murah ya dibanding kalau beli obat jantung misalnya kayak gitu. Untuk biaya. Penampilan. Masih? Ya, silahkan. Kalau penyakit menular itu
muncul di permukaan, maksudnya mudah ditemui. Kalau misalnya kalau yang tidak menular itu seperti iceberg fenomena atau di permukaan sedikit tapi di bawahnya banyak. Fenomena gunung es, ya. Gunung es itu nggak kelihatan, cuma terlihat puncaknya saja, kelihatannya dikit, padahal sebetulnya banyak. Jadi nipu dia, karena banyak yang tidak terdeteksi, gitu ya. Kecenderungannya saat ini karena ya double burden disease, ya silahkan. Kalau untuk penyakit menular cenderung menurun, kalau penyakit tidak menular cenderung meningkat. Iya. Kalau nggak salah ini kemarin kita prioritaskan ya untuk perbedaan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Jadi ini ada 10 kira-kira perbedaan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang kemudian berdasarkan gambaran penyakit meliputi distribusi, rantai penularan, apakah berlangsung akut atau kronis ya, etiologi, penyebab ya, kausa, diagnosis, penyebab, biaya, penampilan, dan kecenderungan. Dan ini memang bertolak belakang antara penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat bahwa berarti setelah kita amati, kemudian kalau tadi untuk mengetahui hubungan causal relationship tadi dengan Bradford Hill, maka di sini kita akan menetapkan hubungan antara paparan dengan penyakit itu disebabkan setidaknya adalah bahwa masa laten yang panjang antara keterpaparan atau exposure dengan penyakit itu termasuk faktor yang kemudian kita lihat dan kita amati untuk menetapkan apakah sebetulnya ada hubungan antara paparan atau exposure dengan penyakit. Jadi kalau di penyakit tidak menular dia nggak jelas seperti itu menyebutkan kausalitinya. Tapi kalau di penyakit menular itu jelas. Kausalitinya juga kemudian seperti yang disampaikan di kriteria Bradford Hill tadi yang ada 8 atau 9. Jadi di sini dikatakan bahwa masa latennya itu ya yang panjang tadi apakah kemudian kita lihat bagaimana pola masa laten paparan tadi yang panjang dengan penyakitnya seperti apa, kemudian frekuensi paparan faktor risiko yang kemudian kita lihat apakah teratur atau tidak, kemudian insiden penyakitnya itu seperti apa, rendah atau tinggi, kemudian risiko paparannya seperti apa, dan penyebab penyakitnya apakah kemudian kompleks atau tidak. Jadi ini yang kemudian dilihat terkait dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat pada penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit tidak menular. Nah, untuk itu gitu ya, untuk kaitannya dengan bahwa tadi ada karakteristik dari penyakit-penyakit tidak menular, maka ada beberapa ciri pengendalian penyakit. Ciri-ciri upaya pengendalian penyakit itu adalah meminimalkan kejadian baru, jadi pencegahan, menurunkan insiden. Kemudian periode pelaksanaan itu tanpa batas waktu, tapi harus sustainable, berkelanjutan. Jadi kita nggak bisa batasi 10 tahun selesai, 5 tahun selesai, tapi sustainable aja. Jadi kaitannya dengan ciri dari upaya pengendalian penyakit, itu ya, ciri upaya pengendalian penyakit. Itu adalah tujuan meminimalkan, masih ingat di EPID dasar yang disebut dengan insidence itu adalah kasus apa? Kasus baru. Jadi dia tujuannya adalah meminimalkan terjadinya kasus baru. Kemudian periode pelaksanaan itu tidak dibatasi sebetulnya ya, tidak ada batas waktu, tidak ada batasan waktunya, tapi harus berkesinambungan, sustainable. Tapi sustainable. Kemudian cakupannya itu
cakupan kepada daerah dengan kejadian insiden atau kasus baru yang tinggi ya. Kejadian atau insiden yang tinggi. Diperlukan manajemen yang baik biaya dibuat rasional dan efisien dan didukung oleh surveillance dan registrasi. Jadi ini beberapa kunci terkait dengan ciri-ciri pengendalian penyakit. Ciri-ciri pengendalian penyakit yang kemudian diterapkan. Demikian pula pada penyakit tidak menular, ya. Jadi ciri-ciri upaya pengendalian penyakit ini kemudian mendapati ya, merumuskan alternatif pendekatan manajemen PTM. Alternatif manajemen PTM. Alternatif manajemen PTM. Jadi mulai dari pendekatan EPID. Kira-kira yang dimaksud dengan pendekatan epidemiologi itu apa? Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan ini bahwa alternatif manajemen PTM adalah salah satunya pendekatan epidemiologi. Apa itu epidemiologi? Silakan. Ada yang bisa memberikan definisi dari epidemiologi? Izin menjawab, Bu, ilmu yang mempelajari tentang distribusi penyakit. Distribusi saja. Dan pengendaliannya, Bu. Belum lengkap? Ada lagi yang mau memberikan supaya lebih lengkap definisi epidemiologi? Izin menjawab, Bu. Silakan, Windy. Epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi dan determinan keadaan dan peristiwa yang terkait kesehatan pada populasi tertentu dan penerapan ilmu itu untuk mengendalikan masalah kesehatan yang terjadi. Oke, cukup lengkap. Apa kata kunci dari epidemiologi itu? Kata kuncinya. Pengendalian mungkin. Izin, Bu. Iya, silakan. Mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran. Ulfiana. Ada lagi beberapa kata kunci dari EPID. EPID itu kata kuncinya ilmu yang mempelajari distribusi. Oke, silahkan. Ilmu yang mempelajari distribusi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyakit tidak menular dalam masyarakat. Ya, distribusi, determinan, itu kan faktor-faktor ya, determinan. Apalagi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ilmu yang mempelajari tentang sifat, penyebab, pengendalian, dan faktor yang mempengaruhi distribusi penyakit. Ada satu yang merupakan sifat dari epidemiologi karena dia empiris kuantitatif, jadi frekuensi. Jadi istilahnya itu besar masalah. Jadi ilmu yang mempelajari frekuensi, pola frekuensi penyakit, istilahnya penyakitnya itu menimbulkan kematian, kesakitan tinggi, rendah, gitu, dengan jumlahnya, dengan kemudian angka-angka yang dihitung, apakah insidensnya, prevalensnya, apakah kemudian rate-nya, gitu ya. Jadi sifat EPID itu empiris kuantitatif. Jadi satu yang tadi terlupa, kata kuncinya itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi, distribusi, dan determinan, 3 dia. Untuk epidemiologi itu ilmu yang mempelajari frekuensi, distribusi, dan determinan. Tapi di beberapa
itu menuliskan hanya distribusi dan determinan, karena menganggap distribusi itu yang menghitung frekuensinya berdasarkan sebaran distribusi. Jadi kalau misalnya kita katakan kemudian 3 kata kunci, frekuensinya disebut. Tapi kalau 2 kata kunci, maka distribusi dan determinannya yang kemudian diutamakan gitu ya. Karena biasanya distribusi itu mengikutlah frekuensi di dalamnya. Nah, tapi kalau untuk lebih detailnya, maka epidemiologi adalah ilmu yang kemudian mempelajari distribusi, frekuensi, dan determinan dari penyakit atau masalah kesehatan ya, untuk upaya-upaya pengendalian dan pencegahan. Jadi memang pada populasi manusia atau pada populasi tertentu, tapi nggak pada hewan. Ya, jadi yang namanya epidemiologi ini memang untuk manusia. Jadi itu kemudian berkembang, dulunya itu hanya untuk penyakit ya, dulunya sekali waktu pertama kali berkembang itu penyakit menular, tapi saat ini sudah nggak penyakit lagi, penyakit atau masalah kesehatan ya, jadi health status, tidak hanya disease gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi penting untuk disampaikan ketika alternatif manajemen penyakit ini adalah pendekatan epidemiologi. Cantik Jadi, sekali Besti, mau kemana Besti? Mau ke Bawaslu. Cantik Besti. Ini apa di dulu? Ratu Balkis suaranya masuk, Ratu Balkis, Ratu Balkis suaranya masuk. Ya. Maaf Bu, ya. Oke, konsentrasi ya, jangan suasana yang sekeliling kita itu kemudian mengganggu konsentrasi kita. Baik, selanjutnya adalah bahwa ketika kita mempelajari distribusi, frekuensi, tentu ada karakteristik epidemiologi terkait dengan distribusi itu mengarah kepada orang, tempat, dan waktu. Jadi pendekatan epidemiologi itu berdasarkan bagaimana pola persebaran, kemudian bagaimana kemudian pola-pola berdasarkan orang, tempat, dan waktunya gitu ya. Kemudian lihat frekuensinya dan apa penyebabnya. Jadi pola pendekatan secara epidemiologi. Kemudian ada yang disebut ya alternatif pendekatan manajer PTM itu adalah dengan yang disebut dengan stepwise WHO. Stepwise WHO. Stepwise WHO framework. Jadi stepwise WHO itu ada 3 langkah perencanaan dalam pengendalian penyakit tidak menular. Yang pertama adalah estimasi kebutuhan populasi yang diperlukan. Diestimasi populasi yang diperlukan, estimasi kebutuhannya, kemudian rumusan dan penerapan kebijakan terpilih. Jadi nanti dia identifikasi apa kebijakan atau intervensi yang akan dipilih, dan yang ketiga adalah identifikasi langkah-langkah penerapan kebijakan. Nah, ini yang 3 hal ini yang kemudian dilakukan dalam alternatif manajemen penyakit tidak menular. Kemudian selanjutnya adalah sifat manajemennya terkait dengan upaya pencegahan itu adalah komprehensif. Jadi manajemen upaya pencegahan yang komprehensif. Jadi dia menyeluruh ya, nggak bisa dia bagian-bagian terkotak-kotak misalnya. Kemudian manajemennya berbasis faktor risiko. Manajemen berbasis faktor risiko. Faktor risikonya apa nih? Setiap penyakit tidak sama. Ya, jadi faktor risiko jantung, faktor risiko DM gitu. Ada yang dominan. Jadi faktor risiko dominan itu akan kemudian dilakukan upaya-upaya pengendaliannya disesuaikan dengan faktor risikonya apa. Kalau kanker paru karena stres dan kemudian kurang tidur, maka itu yang kemudian ditekankan. Jadi manajemennya berbasis faktor risiko. Apakah kemudian dia menggunakan teori determinan yang kaitannya dengan Bloom, teori Bloom? Pernah dengar teori Bloom? Pernah. Hendrik L. Bloom pada lingkungan, pada Kesling. Hendrik L. Bloom, status kesehatan masyarakat disebabkan oleh 4 faktor. Apa itu? Izin menjawab. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan.
Yang pertama ada gaya hidup atau lifestyle, kemudian ada lingkungan, kemudian pelayanan kesehatan dan faktor genetik. Gaya hidup perilaku maksudnya ya. Nah, jadi yang terbesar lingkungan, yang kedua perilaku, yang ketiga kemudian pelayanan kesehatan, yang keempat paling kecil kontribusinya adalah genetik atau keturunan atau herediter. Ini adalah teori Hendrik L. Bloom. Jadi status kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor ini, di mana yang paling besar peranannya adalah lingkungan, kemudian diikuti oleh perilaku, Yankes, dan genetik. Itu untuk teori-teori yang kaitannya dengan Hendrik L. Bloom ya, teori-teori determinan kesehatan. Dan kemudian ada juga teori-teori yang berbasis faktor risiko penyakit. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap penyakit itu faktor risiko dominan tidak sama, dan itu kemudian kita lakukan manajemen yang berbasis faktor risiko tadi. Kemudian alternatif manajemen PTM tadi sudah disampaikan bahwa ternyata gitu ya, manajemen yang terpenting itu adalah pengendalian gaya hidup. Kita tahu bahwa kemudian yang menjadi faktor risiko dari PTM kebanyakan merokok, aktivitas fisik kurang, kemudian diet tidak sehat, terutama sayur buah rendah, misalnya kayak gitu, tinggi lemak misalnya. Nah, istirahat kurang misalnya, aktivitas fisik kurang. Nah, ini yang kemudian dilakukan bagaimana pengendaliannya itu terkait dengan gaya hidup yang kita lihat ya, beberapa faktor itu termasuk dari minum alkohol adalah faktor risiko utama PTM. Nah, itu yang harus dilakukan pengendalian. Jadi istilahnya itu gaya hidup ini kan dapat diubah sebetulnya. Beda dengan misalnya jenis kelamin, walaupun sekarang bisa transgender, tapi kan nggak bisa secara menyeluruh bisa diubah gitu ya. Laki-laki bisa jadi perempuan tapi wujudnya ada. Tapi kalau untuk fungsinya kan tidak gitu ya. Untuk fungsi melahirkan tuh nggak bisa dipindahin, nggak bisa diadakan. Misalnya laki-laki jadi perempuan terus bisa melahirkan punya rahim tuh nggak bisa gitu kan. Secara wujud badaniah dia bisa berubah, tapi secara fungsi tidak. Sehingga kemudian ada faktor perilaku ini atau gaya hidup ini yang dapat diubah, yang kemudian kita bisa lakukan manajemen pengendaliannya. Jadi kalau misalnya kita kurang aktivitas fisik, kita ubah jadi tambah olahraga. Kalau kita kurang istirahat, kita istirahat. Kalau kita kurang minum air putih, kita minum air putih, gitu-gitu ya. Kalau kita kurang makan buah dan sayur, ya kita tambah makan buah sayurnya. Nah, ini merupakan alternatif manajemen PTM yang kemudian dikaitkan dengan manajemen pengendalian gaya hidup. Kemudian ada pendekatan berbasis tingkat pelayanan. Pendekatan berbasis tingkat pelayanan, artinya setiap tingkat pelayanan itu kan beda-beda, ada tingkat dasar gitu ya, ada yang lanjut gitu. Jadi kemudian kita juga lihat bahwa di sini ada juga upaya-upaya yang kita kenal dengan 5 tingkat pencegahan Level and Clark. Ada yang ingat? Pencegahan Level and Clark pada promosi kesehatan atau pada dasar kesehatan masyarakat. 5 tingkat upaya pencegahan. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Jadi ada level pencegahan, tingkat primer, tingkat sekunder, tingkat tersier, dan kemudian ada juga upaya pencegahan itu berupa promotif, preventif, kuratif, ya, dan rehabilitatif. Jadi pendekatan berbasis tingkat pelayanan ini apakah kemudian level pelayanan itu primer atau sekunder atau tersier gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan upaya-upaya pencegahan itu di promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Contohnya level pelayanan primer. Level pelayanan primer itu bisa didapatkan di mana? Di tingkat puskesmas itu level pelayanan primer. Ya, jadi pelayanan dasar. Di dalam pelayanan primer, di situ akan ada promotifnya, ada layanan upaya-upaya pencegahan preventifnya, dan ada kuratif. Di situ dia melakukan 3 hal itu. Tapi kalau rehabilitatif tidak. Kemudian untuk sekunder ya, sekunder level pelayanan sekunder ini biasanya itu tidak dilakukan di pelayanan-pelayanan seperti puskesmas. Tapi kalau tersier,
Nah, kuratif rehabilitatif ini kemudian dilakukan di pelayanan yang disebut dengan level pelayanan tersier. Jadi pelayanan tersier itu meliputi tingkat upaya pencegahan adalah kuratif dan rehabilitatif. Biasanya ini di tingkat rumah sakit gitu ya, jadi dirujukan. Jadi primer dan tersier ini kemudian menjadi level pelayanan yang kemudian kita dekati dengan tingkat upaya pencegahan yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya, kita lihat yang terakhir dari alternatif manajemen PTM ini adalah yang terakhir ini ya. Ini yang menjadi kunci sebetulnya. Self management. Jadi manajemen dari diri sendiri. Bagaimanapun kunci yang di atas tadi itu akan menjadi sia-sia kalau kemudian self manajemennya nggak jalan. Sakit itulah gitu ya. Karena misalnya kita warning nih, wah udah naik nih berat badan, stop, diet, kemudian memperbaiki gitu kan. Nah itu self manajemennya dari kita. Kalau kita mau sehat misalnya, ayo kita lakukan A, B, C, D, E gitu. Jadi self manajemen ini menjadi kunci ya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan dulu untuk saat ini ya. Jadi kita kan sudah di jam 4.40. Tadi ada istirahat, mohon maaf kalau saya molor, harusnya kalau jam 3 itu kita selesai jam berapa sih? 16.40 kan? Iya, baik, ini ada 3 kelas. Saya memang tidak konsentrasi terus terang aja karena kepala saya sakit ya, saya kurang tidur. Nah ini bentuk pola hidup yang tidak bagus, tidak dicontoh. Jadi don't try this at home gitu kalau di sini ditulisannya. Karena saya itu kurang tidurnya itu berlarut-larut. Tidur itu pasti di atas tengah malam. Jadi kurang lebih 5 jam gitu tidurnya. Terus setiap hari dan berbulan-bulan sampai kronis. Jadi kurang tidurnya itu kronis. Akhirnya saat ini memang sudah mungkin agak drop gitu ya. Jadi sudah terlalu lama begadang terus. Akhirnya sekarang sakit kepalanya. Kepalanya sakit dan memang agak kurang konsentrasi saat ini, terus terang aja. Tapi karena tadi janji, sudah janji kuliah, saya harus profesional, Cayunian gitu ya. Baik, 3 kelas ini saya minta